semuanya para Renotopers ya yang sedang menyaksikan IG Live Renotop bersama dengan DanaPay. Hari ini, hore! Hari ini Jumat 22 April 2022 kita akan ada temanya yaitu ceriakan hari raya dengan warna-warni DanaPay. Nah, hari ini saya nggak seorang diri, tetapi saya ditemani oleh pembicara kondang kita, ya, pembicara yang sudah terkenal di seluruh dunia, peritailer supermarket bahan bangunan, bersama Pak Oji dan Ibu Ina. Oke, sebelum kita akan berbincang-bincang dengan pembicara kita yang hits ini, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu Renotop Supermarket Bahan Bangunan. Renotop Supermarket Bahan Bangunan ini menjual banyak beraneka ragam ya bahan-bahan bangunan. Antara lain ada keramik, granit, cat, semen, kloset, tangki air, water heater dan banyak lagi macam-macamnya. Dan Renotop Supermarket Bahan Bangunan ini kita sudah ada 8 cabang yang tersebar di daerah Jakarta Barat, Selatan dan di daerah Tangerang. Oke, jadi teman-teman semua di rumah bisa langsung belanja keperluan renovasi, keperluan untuk mendirikan rumahnya ke Renotop. Renotop ini ada tagline-nya. Renotop ini ada tagline-nya. Renotop itu adalah renovasi top ya Renotop. Itu adalah tagline kita. Oke. Nah, untuk IG Live kita hari ini kita mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya sudah ada di bawah ini. Jadi teman-teman semua yang mengikuti IG Live Renotop bersama DanaPay berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di bawah ini. Ya, ada rak piring, ada kiring, ada senter, dan ada 5 galon dari DanaPay. Ya, jadi jangan kemana-mana, saksikan terus perbincangan Renotop dengan DanaPay. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ya langsung aja kita serahkan kepada pembicara untuk menginformasikan DanaPay itu cat seperti apa sih? DanaPay itu ada beberapa macam yang kita sama-sama bisa pelajari. Oke, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Oji dan Ibu Ina. Ya. Kami duduk saja ya Bu ya. Boleh biar ya. lebih ini ya Pak. Biar lebih ini gitu, karena kan grogi baru pertama kali di Renotop mengadakan acara seperti ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan yang kedua, terima kasih kami ke Ibu Silva dan Pak Lukman yang sudah memberikan atensi penuh. Atensi penuh kepada kami dan support terhadap acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pemahaman baru mengenai produk cat itu, terus permasalahan-permasalahan yang bisa diaplikasikan dan digunakan informasinya oleh pelanggan-pelanggan renovasi ya Renotop. Gitu. Tagline-nya kan seperti itu kan. Renovasi top Bu? Renovasi top ya Renotop. Oh, renovasi top ya Renotop ya. Iya. 8 cabang sekarang ya Bu 8 ya. cabang. Semuanya ada DanaPay semuanya loh Bu. Semuanya ada DanaPay. Jadi kalau mau cari cat DanaPay sebenarnya di Rupiah sampai ke Tangerang sebenarnya enggak perlu susah-susah lagi ya. Jadi ada tagline baru nih. Apa Bu? Cari DanaPay di Renotop. Cari DanaPay di Renotop ya. Baik, boleh. Baik. Ya terima kasih sekali waktunya Bu. Kita coba akan mereview beberapa produk yang ada di Renotop, produk DanaPay. Hampir semuanya ada. Tapi kita memang ambil beberapa produk-produk tertentu yang memang dalam hal ini juga menjadi penjualan dengan SKU memang yang terbaik ya di Renotop. Ya mudah-mudahan dari konsumen tidak ada kesulitan mencari produk tersebut karena dipastikan untuk stoknya juga sangat aman ya kalau selama ini yang ada gitu ya. Baik. Selalu Pak. Kita akan mulai saja ke penjelasan apa
apa sih penjelasan ya. Dana Paint? Tapi nanti tidak saya bawakan sendiri, Bu. Oke, dengan ada. Jadi nanti saya akan berbagi dengan Bu Ina Ya. kaitan dengan produk knowledge ini ya. Oke, Lebih biar inilah bagi-bagi customer gitu. tahu ya. Pahalanya biar dibagi 2 atau dibagi 3 berarti ya sama Bu Ina. Bagi 3 dong lawan saya. Baik, kita akan mulai saja. Produk knowledge, tapi untuk saat ini kita hanya fokus ke produk dekoratif, di mana lebih fokusnya ke rumah ya. Tapi sebenarnya saya akan terangkan dulu mengenai pentingnya pengecatan. Sebenarnya pentingnya pengecatan di sini, di samping untuk memperindah, juga sebagai increase value, artinya untuk menaikkan nilai jual ya. Menaikkan nilai jual dari properti yang kita miliki, rumah kita, di mana sebenarnya bagian-bagian di dalam rumah ada pengaplikasian atau khusus cat-cat tertentu yang bisa digunakan. Kita akan mulai saja dari cat tembok. Dari cat tembok, kita ada cat tembok, cat kayu besi, cat genteng, cat epoksi, politur, dan lain-lain. Di cat tembok kita memang hanya di water base, kita punya water base, artinya memang campurannya menggunakan air, itu ada yang interior dan ada yang eksterior. Untuk yang interior, untuk pengecatan dalam, itu kita ada Dana Bright, itu di entry level ya, artinya di kelas-kelas medium, banyak sekali kelasnya. Terus kemudian di premiumnya kita punya Dana Acryl, dan Dana Acryl kita ada 2, Dana Acryl Matte dan Dana Acryl Zin, di mana hasil aplikasinya berbeda. Yang pertama adalah Dana Acryl Matte itu dengan hasil yang matte, tidak kilap, sedangkan yang Dana Acryl Zin itu semi kilap. Dan kita ada produk eksterior yaitu Dana Seal. Kalau keterangannya di bawah itu sudah ada ya, lengkap sebenarnya, tapi akan kita bacakan saja. Kalau Dana Seal ini tahan sekali terhadap sinar UV ya, dan perubahan cuaca. Jadi memang peruntukannya itu untuk eksterior. Bagaimana nanti bila diaplikasikan di interior, nanti juga akan diteruskan oleh Ibu Ina kaitan dengan masalah pengaplikasian produk. Kalau untuk Dana Acryl itu daya tutupnya bagus sekali. Kalau daya sebarnya luas sampai dengan 14 meter persegi per liter per 1 kali lapis. Dan di Dana Bright pun sama, tapi ada kelebihan juga di Dana Bright, itu minim sekali cipratan, sehingga meminimalisir kerugian pada saat pengaplikasian. Minim sekali cipratan. Selanjutnya untuk yang fitur produk masterpiece kita, dari tampilan. Nah, kalau seumpamanya kita buat tabel seperti ini, Dana Bright itu daya sebarnya 7 sampai dengan 10 meter persegi per kilogram. Warna cerah dan tahan lamanya itu sampai, kalau di sini kita sebutnya bintang 3, berarti sudah melebihi, sudah baik sekali. Di bintang 3 ini sudah baik sekali. Tahan terhadap jamur pun baik sekali. Mudah dibersihkan. Ini bisa dibersihkan, tapi tidak terlalu, jangan sampai yang kotor-kotor sampai tinta dan lain sebagainya, itu memang agak sulit ya, agak sulit. Kecuali nanti yang di Dana Acryl Matte, Dana Acryl Zin. Kalau Dana Acryl Matte itu memang daya sebarnya itu 12 sampai 14 meter persegi. Warna cerah dan tahan lamanya sudah pasti sangat cerah dan tahan lama. Tahan terhadap jamur, sangat tahan terhadap jamur, mudah dibersihkan. Kalau yang matte ini mudah dibersihkan, biasanya dengan air sabun ya Bu Ina ya. Kalau yang Dana Acryl Matte, hasil akhir halus pun dengan hasil yang sangat halus. Namun kalau untuk Dana Acryl Zin, dengan daya sebar per lapisnya itu sama dengan Dana Acryl Matte, ini sangat mudah dibersihkan. Ini hasil aplikasinya ini memang semi kilap ya, semi kilap. Dan yang terakhir cat tembok kita itu ada Dana Seal.
dia dengan hasil sama dengan Danacrylsin, yaitu semi kilap. Daya sebarnya itu sampai dengan 12 sampai 14 meter persegi per liter. Mudah dibersihkan seperti halnya yang di Danacrylmed ya. Posisinya sama, jadi harus dengan air sabun dibersihkannya. Nanti untuk detail pengaplikasian dan caranya itu pun nanti akan disampaikan oleh Ibu Ina. Kita juga cat dasar. Apa sih fungsi cat dasar? Lebih kepada mencegah serangan alkali pada tembok baru, dan kita ada dua, yaitu ada alkali resistant sealer dan masonry sealer. Kalau untuk yang alkali resistant sealer itu lebih kepada tembok baru, sedangkan untuk masonry sealer ini tapi solvent base bukan water base, itu untuk tembok lama. Walaupun pada saat pengaplikasiannya itu nanti tidak selalu hanya menggunakan misal kalau semuanya tembok lama harus menggunakan masonry sealer ya Bu ya, tergantung penyakit yang ada di temboknya ya. Gitu. Selanjutnya. Selanjutnya untuk cat genteng kita ada produk Danaruf. Tampilannya ini semi kilap, daya sebarnya 10 sampai 12 meter persegi, warna cerahnya sangat cerah, tahan terhadap jamur pasti karena memang diperuntukkan sebenarnya ini memang peruntukannya untuk cat genteng. Terkenalnya memang cat genteng. Walaupun di lapangan itu pengaplikasiannya sangat luas. Bisa untuk road line di jalan, bisa juga untuk tembok, dan memang pengkhususannya untuk cat genteng. Tahan terhadap jamur iya, kering total 2 jam. Kemasan kita hanya ada satu di galon, yaitu di 3,78 liter. Untuk cat temboknya kita itu ada tambahan tadi cat genteng. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Ina ya Bu, ya, kaitan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke Ibu Ina secara lebih teknisnya gitu ya, perihal cat genteng dan yang lain sebagainya, saya mau mengingatkan nih, kita akan ada hadiah 9 hadiah. Ya, ada 5 cat dari Dana Paint, ada 3 ya, ada 3 dari Rakpiring, Kirin dan Center, dan ada 1 saldo Shopee Pay bagi teman-teman semua yang di rumah mau memberikan pertanyaan yang menarik. Ya, jadi teman-teman di rumah pastikan mendengarkan setiap informasi yang disampaikan oleh Dana Paint, karena nanti pertanyaan-pertanyaannya nggak jauh dari seputar Dana Paint dan Renotop. Oke, jadi teman-teman terus pantengin IG live-nya supaya nanti bisa menjawab dan mendapatkan kesempatan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Oke, kita akan lanjutkan ke Ibu Ina ya sekarang ya. Silakan Ibu Ina. Oke. Untuk mendapatkan hasil pengecatan yang maksimal, kita harus memperhatikan persiapan permukaan tembok yang akan dicat. Untuk tembok baru, kita harus memastikan bahwa tembok yang akan dicat itu benar-benar kering sempurna. Usia acian itu minimal 28 hari. Kemudian kadar air harus di bawah 18, pH maksimal 9. Setelah kita mengetahui kadar air dan pH sudah sesuai dengan syarat persiapan permukaan, kemudian kita bisa lapiskan alkali resistant sealer water base 1 lapis. Lalu kita biarkan mengering 1-2 jam sebelum dicat. Kemudian kita bisa melakukan top coat dengan cat dekoratif. Di sini kita mengukur kadar air itu menggunakan clotimeter. Kemudian untuk mengecek pH-nya kita menggunakan pH indikator. Lalu untuk tembok lama ini juga harus hati-hati karena kita harus mengetahui apakah cat lama yang menempel di tembok itu kondisinya baik atau tidak. Seperti ada masalah berkapur atau ada masalah alkali atau ada jamur atau lumut.
Jika berkapur, itu kita harus mengamplas cat tersebut sehingga kalau seandainya kapurnya itu banyak ya, tebal gitu, kita perlu mengerok juga hingga cat lama tersebut hilang, sehingga tembok tersebut bersih, baru kita lapisi dengan Marsory sealer. Untuk masalah alkali, ini harus kita kerok cat tersebut yang bermasalah hingga hilang semua, baru kita bersihkan, baru kita lapisi dengan alkali resistant sealer. Jika masalah yang terjadi itu ada jamur atau lumut, kita kerok dulu itu jamur dan lumutnya, lalu kita bersihkan tembok tersebut dengan fungicidal wash. Lalu diamkan hingga kering, lalu kita bisa aplikasikan masonry sealer. Bagaimana sih kita mengetahui cat tersebut itu, yang cat lama yang ada di tembok itu layak atau tidak untuk kita top coat kembali? Caranya, pertama, untuk mengetahui apakah tembok cat tersebut berkapur, kita usapkan di tangan itu temboknya diusap, ya. Nah, kalau terlihat tangan kita putih, itu tandanya catnya harus kita kerok. Lalu kalau bisa juga kita mengetahui cat lama tersebut baik atau tidaknya, kita semprotkan air selama 5-15 menit. Jika timbul gelembung atau seperti bisul seperti itu ya, artinya tembok cat tersebut harus kita kerok hingga hilang semua, hingga bersih. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya. Ya. Nah, apa aja sih masalah yang sering terjadi pada cat tembok? Pertama, di sini ada yang umumnya tuh catnya menggelembung. Itu kenapa ya? Ya, itu karena proses pengecatannya yang tidak benar. Apa aja sih? Lalu aciannya yang belum kering sempurna, jadi tembok masih basah, sudah di top coat, jadinya sudah dicat kembali, jadinya air yang dalam tembok itu terperangkap di cat yang akan kita aplikasikan. Terus ada juga serangan alkali, itu bisa membuat rusak lapisan catnya, atau pengecatan yang terlalu cepat, pengecatan ulangnya, jadi jeda waktunya belum kering sempurna sudah dicat, di recoating kembali. Ada juga masalah seperti water spot, itu seperti cat yang menggelembung. Problemnya adalah tembok yang tidak kering tapi dia tidak menggelembung, jadi permukaannya tetap masih menempel catnya, tapi ada kayak basah bercak gitu, basah. ya bercak basah di temboknya gitu. Nah, ini kita harus bersihkan dengan caranya, memperbaikinya kita bersihkan dengan KP, dikerok cat tersebut, lalu kita aplikasikan masonry sealer pada tembok. Nah, kalau misalnya itu terjadi kalau tembok lama, kalau untuk tembok baru biasanya yang terjadi serangan alkali, jadi kita harus menggunakan cat dasar alkali resistant sealer water base. Baru setelah kering kita lakukan pengecatan ulang. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu terjadinya pengapuran. Kenapa sih bisa terjadi pengapuran ini? Itu umumnya itu terjadi karena cat yang digunakan tidak memiliki ketahanan yang baik terhadap sinar matahari atau kesalahan pada sistem aplikasi. Kita harusnya menggunakan cat eksterior, tapi malah cat interior yang digunakan. Jadi cat interior itu kan tidak tahan untuk terhadap panas, maka cat tersebut berkapur. Lalu ada juga problem cat yang mengelupas. Karena umumnya ini penggunaan pelamur yang kurang tepat. Jadi cat yang akan diaplikasikan itu tidak bisa menempel sempurna ke tembok gitu. Apalagi penggunaan pelamurnya tidak disesuaikan, misalnya untuk eksterior dia menggunakan pelamur biasa, tidak sesuai untuk eksterior. Ya, maka pelamurnya itu tidak kuat juga terhadap matahari, jadi cepat rusak. Sebenarnya bukan catnya yang rusak, tapi karena pelamurnya itu sendiri yang menyebabkan catnya itu jadi
jadi rusak. Terus juga karena aciannya yang kurang berkualitas dan pengenceran juga yang tidak sesuai bisa menyebabkan cat mengelupas. Untuk memperbaikinya sama, kita kerok dan amplas, lalu dibersihkan sampai bersih sisa-sisa amplasan dari minyak, debu, kotoran dibersihkan, lalu kita bisa aplikasikan kembali dengan masonry sealer solvent base. Tunggu sampai kering baru kita bisa lakukan pengecatan top coat dengan cat dekoratif. Problem selanjutnya yang muncul itu sagging. Biasanya nih muncul karena pengecatan yang tidak rata, ketebalannya nggak rata. Itu ada yang tebal, ada yang tipis. Jadinya yang tebal inilah yang mengakibatkan catnya itu jadi kayak meleleh gitu ya. Sagging, ya. Atau pengenceran yang terlalu encer, jadi dia turun ke bawah lapisan catnya itu. Cara memperbaikinya, setelah biarkan saja kalau ada sagging itu kering, setelah kering baru kita amplas sampai rata, baru kita lakukan pengecatan ulang. Kemudian ada lagi problem itu penyabunan. Ini muncul karena tembok itu kan sudah mengandung, tembok baru ya, ini mengandung alkali yang sangat tinggi dari semennya, sehingga terjadi gumpalan yang melunak gitu di tembok, saponifikasi ya istilahnya. Nah, untuk memperbaikinya itu ya seperti yang sebelumnya juga, kita kerok catnya pakai KP, lalu diamplas hingga bersih, kemudian bersihkan tembok yang dari sisa amplasan. Lalu kita bisa lapisi tembok itu karena ini problemnya alkali, kita menggunakan alkali resistant sealer yang mampu mencegah serangan alkali pada tembok. Setelah itu baru kita lakukan pengecatan ulang. Nah, problem selanjutnya ini pengkristalan. Ya, pengkristalan ini juga terjadi karena alkali di dinding yang tinggi, sehingga dia membentuk garam lalu terbawa di luar permukaan cat tembok. Gitu. Proses ini terjadi lebih cepat jika kondisi lingkungannya itu lembab. Nah, caranya untuk memperbaikinya, cat tersebut dikerok menggunakan KP, kemudian amplas tembok yang bermasalah sampai hilang itu kristalnya. Lalu setelah itu dibersihkan sisa amplasan, kemudian kita aplikasikan alkali resistant sealer yang berfungsi untuk mencegah serangan alkali, lalu diamkan hingga kering, lalu kita lakukan pengecatan ulang. Nah, kita juga punya produk dekoratif solvent base, yaitu Danalak. Danalak itu merupakan cat kayu dan besi yang hasilnya itu kilap ya, glossy gitu. Tahan lama, biasanya digunakan untuk pengecatan kayu, besi, dan baja. Aplikasinya juga cukup mudah, kita bisa encerkan dengan thinner sintetik 5-10% untuk aplikasi kuas atau roll. Jika ingin kita aplikasikan dengan semprot, bisa kita tambahkan thinner 15-20%. Lalu kita lapiskan Danalaknya dengan selang waktu pengecatan 16 jam. Ya, prosedur aplikasi cat Danalak pertama, ini untuk di besi ya, kita amplas dulu cat lamanya, lalu kita aplikasikan zinc chromat, itu berfungsi untuk anti karat supaya tidak berkarat besinya. Kemudian kita diamkan hingga kering sempurna, biasanya 1 hari, lalu besoknya kita aplikasikan Danalak. Kemudian kita juga punya cat Pinogard. Pinogard ini seperti politur, yang fungsinya ini selain memperindah kayu, juga bisa melindungi kayu dari jamur dan rayap. Cocok untuk menjaga kayu supaya tetap kuat dan tidak mudah lapuk. Hasil akhirnya juga ini kilap, glossy ya. Daya sebarnya 10-14,7 meter per liter per lapis. Ini cepat kering, cukup 1 jam. Kemudian ini ready for use, jadi tidak perlu adanya pengenceran. Kita bisa menggunakan kalau untuk mencucinya itu pakai thinner 801-0011.
Oke. Ini tapi untuk eksterior dan interior juga ya? Iya, bisa digunakan untuk eksterior dan interior. Kemudian cara mengaplikasikan cat Pinogard itu, pertama kayu kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 180, lalu kita aplikasikan Pinogard, lalu setelah kering sempurna, amplas kembali kayu tersebut dengan amplas yang lebih tinggi nomor 400, lalu kita aplikasikan Pinogard untuk lapisan berikutnya. Nah, untuk sesuaikan jumlah lapisan yang diaplikasi untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Jadi semakin banyak lapisan Pinogardnya, maka warna akan semakin tua. Nah, untuk mendapatkan tingkat kilap yang lebih tinggi, kita bisa aplikasikan di atasnya itu Pinogard Clear Gloss, kodenya 9800099 sebagai lapisan akhir. Lalu kita punya juga cat epoxy. Cat ini merupakan cat dua komponen yang terdiri dari base dan hardener. Diformulasikan untuk pengecatan beton, baja, kayu. Nanti kita penggunaannya tinggal mencampurkan base dan hardener dengan perbandingan 2:1. Lalu kita aplikasikan di permukaan yang bersih dan kering. Harus benar-benar bersih dan kering ya, supaya upok ini menempel dengan sempurna. Dalam mengaplikasikannya, karena ini cat solvent base, kita harus menggunakan masker, kacamata, pelindung pada saat pengecatan. Dan pastikan ruangan yang akan dicat memiliki sirkulasi yang baik. Tampilan dari produk upok ini sangat bagus ya, tampilannya tuh kilap, daya sebarnya juga baik, 10-12, kering sentuh 2 jam, kering sempurnanya 24 jam. Jadi untuk lapis berikutnya diamkan 1 hari. Nah, setelah dicampurkan ini, tapi untuk cat upox ini harus segera digunakan karena dia akan mengeras selama 8 jam. Apabila dicampurkan? Ya, setelah dicampurkan antara base dan hardener. Oke, berikutnya masalah-masalah yang sering muncul nih di cat besi. Betul. Ini mood cracking. Cracking ini kayak pecah lumpur gitu ya? Ya, biasanya ini tuh karena aplikasinya terlalu kental dan tebal, jadinya bawahnya itu kayak sudah kering, masih basah, tapi basah, atasnya ya. sudah kering gitu, jadinya retak dia. Cara memperbaikinya ya kita amplas cat tersebut yang rusak, lalu dibersihkan dengan menggunakan KP, lalu dibersihkan itu semuanya dari dari minyak, debu, kotoran amplas, lalu dilap bersih. Kita kemudian melanjutkan dengan aplikasi zinc chromat primer green. Setelah kering, selang 1 hari ya dari zinc chromat tersebut, kita bisa aplikasikan Danalak. Kemudian ada juga cat menggembung di besi. Itu terjadi karena banyaknya kotoran dan debu yang masuk pada saat pengadukan juga bisa, atau temboknya ini tidak kering gitu, basah permukaannya besinya, jadinya dia menggelembung. Ya. Kemudian cara memperbaikinya, kita bisa mengamplas permukaan yang bermasalah, lalu dibersihkan semuanya, sisa-sisa amplasan itu, cat-cat yang bermasalah, lalu dilap bersih. Sama seperti masalah cracking, kita aplikasikan juga zinc chromat terlebih dahulu, baru kita lakukan pengecatan dengan Danalak. Kemudian ada juga nih problem namanya wrinkling. Nah, ini juga hampir mirip ya, ya problemnya karena dia terlalu tebal juga. Jadinya dia berkerut gitu. Pengecatannya kalau kita mau recoatingnya itu terlalu cepat. Jadi dari lapisan iya, jadi dari lapisan pertama kedua ini terlalu cepat, jadinya dia bawahnya masih basah, udah di atasnya terlihat seperti kering, padahal belum kering sempurna, tapi sudah di top coat kembali. Nah itu jadinya dia berkerut gitu. Dan juga bisa juga karena udaranya yang terlalu panas, jadi atas permukaan catnya itu kering tapi duluan, dalamnya masih basah. Dalamnya gitu. masih basah. Ya.
Nah, cara memperbaikinya ya kita krok cat yang bermasalah tersebut, bersihkan kembali sama lalu kita aplikasikan lagi zinc kromat, kemudian setelah kering lakukan pengecatan ulang dengan Danalak. Nah, ini kemudian ada juga problem itu bekas kuas. Oh iya, garis-garis itu ya. Iya, jadi terlihat brush mark gitu ya. Iya, iya. Nah, ini tuh biasanya karena pengenceran yang terlalu encer atau teknik kuasnya yang salah gitu. Atau terlalu kental juga bisa, terlalu encer juga bisa. Jadi harus tepat sesuai dengan saran yang disarankan, pengenceran yang disarankan gitu. Lalu memperbaikinya ya kita amplas supaya rata dari bekas kuas tersebut. Lalu melakukan pengecatan ulang kembali sesuai dengan spek yang direkomendasikan dan menggunakan kuas yang sesuai. Ya, oke, sekian dari kita. Wow. Wow, luar biasa banget ya Ibu Ina dan Pak Oji. Bagaimana penjelasannya tadi dengan berbagai macam permasalahan, tapi Danapen punya solusinya. Punya solusi. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banget penjelasannya, sangat-sangat bisa dipahamin banget dan menjadi bermanfaat ya kalau kita ada. Soalnya di rumah saya tuh suka ada tuh Pak di Iya, Bu. dinding kamar mandi, mungkin karena lembab ya. Iya. Jadi catnya itu melupas. Oh, ngelupas ya. Melupas, dan saya baru tahu ternyata itu karena pelamurnya ya. Bisa jadi karena Bisa- pelamur bisa dan juga jadi. karena kondisi temboknya yang Lembab. lembab ya. Oh. Pada saat Ya. diaplikasikan cat lembab jadinya dia Catnya melupas seperti ya. itu. Jadi kalau seperti itu tadi sarannya pakai cat apa Bu? Harus dikerok dulu baru Dikerok kita dulu. gunakan tapi pastikan dulu temboknya itu benar-benar kering, Oke. tidak lembab lagi baru kita aplikasikan alkali resistant sealer. Oke, Ya. oke. Nanti saya Baru habis ditopok. ini langsung deh ya. Ya. Langsung. Kita sama Pak Oji maksudnya. Oh, Oke. Nah, untuk itu dari tadi thank you banget teman-teman semua yang udah menyaksikan IG Live ya. Dan tadi banyak pertanyaan nih Pak. Iya, boleh. Kita mulai jawab aja ya Iya, Pak. Karena silakan. kayaknya teman-teman yang di rumah tuh antusias untuk menjawabnya. Untuk bertanya. Oke. Sebentar ya, mana nih tadi Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Lukman H2205. Untuk Danapen, apakah sudah memiliki cat yang mengandung anti kuman dan antibakteri? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya. Gimana tuh Bu? Kita belum, kalau untuk menulis di produknya sih kita memang belum punya ya. Kita Ya. belum ada untuk spesifikasi cat khusus untuk anti jamur dan antivirus itu. Anti kuman dan Ya, antibakteri. belum punya kita. Belum punya. Oke. Berarti boleh nih kalau Danapen mengeluarkan produk yang iya. anti kuman dan antibakteri. Karena kan berhubungan dengan sekarang kan banyak pandemi ya, Iya. COVID. Mungkin orang-orang jadi pengen catnya tuh pakai yang anti kuman, antibakteri gitu Ibu. Iya, Jadi iya. bisa diadakan nantinya ya. Itu tinggal penambahan fitur saja sebenarnya. Ya. Penambahan fitur. Ah. Oke. Lalu ini pertanyaan kedua dari komen kimia. Oke, ini orang kimia. Orang kimia nih. Agak berat biasanya. Ini cat Danapen yang lagi viral ya. Waduh, viral. Rumah saya udah 4 tahun dicat menggunakan Danasil, sampai saat ini masih bagus. Wah, berarti ini bukan pertanyaan. Ini adalah komen. Oh, komen ya. Kalau di saya sudah 6 tahun pun tidak ada masalah. Wih, luar biasa. Mau keluar pun sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arman_Harijanto. Setelah berapa lama sebuah bidang yang dicat dengan Danapen harus dicat ulang ini tembok baru? Oh. Setelah berapa lama Bu? Sebuah bidang yang dicat dengan Danapen harus dicat ulang? Kalau ini cat tembok kita memang tahan lama ya sebenarnya ya, kecuali jadi kalau selama nggak ada masalah sih nggak harus usah dicat, cat nggak usah ulang. dicat ulang, kecuali mau ganti warna, bosen gitu kan, bisa boleh kita ganti selama temboknya nggak bermasalah, langsung aja bisa di top coat. Oke. Dengan warna yang baru ya. Nah, teman-teman semuanya nih yang di rumah, Renotopers gitu ya, customer, saya juga mau menginfokan nih, karena tadi Bu Ina bilang kalau bosan segera aja ganti catnya. Kenapa? Karena di cat Danapen ini juga tersedia berpuluh-puluh ribu atau beribu.
Beribu-ribu. Beribu ya. Beribu-ribu cat Beribu ya, yang warna bisa- ya. Nah, yang kita bisa beribu-ribu bikin. warna cat yang customer-customer bisa nikmati karena bener-bener banyak banget, tinggal diaduk aja di mesinnya Danapen dan langsung jadi warna yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua di rumah gitu. Lanjut ya, ada pertanyaan selanjutnya nih. Mahdania Wool. L-nya 3. Aduh, ini kan mau lebaran nih Min. Saya mau cat ulang rumah saya, lebih baik ditimpa langsung sama cat baru atau gimana ya Min? Oh ya. Nah, gimana tuh, Iya, Bu? tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita harus pastikan dulu tembok cat lamanya itu kondisinya seperti apa gitu. Iya. Kalau seandainya yang tadi kita tesnya itu Berkapur kita ya. kapur aja, kita usap gitu kan di tembok. Kita lihat kalau seandainya putih berarti harus dikerok. dikerok. Begitu juga dengan yang tadi itu disemprotkan air di Dia dinding menggelembung selama 15 5 menit. sampai 15 menit, kita semprotin airnya. Kita lihat, kita amatin, oh kalau seandainya menggelembung berarti kita harus kerok. Tapi kalau seandainya tidak berkapur dan tidak ada masalah dengan Nggak ada masalah, gelembung ya, nggak ada masalah, boleh langsung ditopot. Oke, ya, Ya, itu kalau- penjelasan. Ya kalau saya tambahkan itu, kalau seumpamanya dia berkapur, itu terus tetap dipaksakan, artinya cat yang baru ini akan mengikat kapur-kapur tersebut. Oke. Artinya substratnya kan berarti memang berkapur. Ya. Terus kemudian dia memberikan kekerasan, jadi malahan dia ngangkat nanti. Jadi Oh, daya malah lekatnya jadi berkurang. Daya lekatnya itu jadi berkurang, Oke. jadi masalah lagi. Jadi masalah lagi. Yang kedua itu kalau memang tadi ada beberapa penyakit tembok, permasalahan tembok, ya harus segera diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian diganti. Tapi kalau untuk di Danapin karena memang sudah biasanya kalau dari Danapin mau ke Danapin lagi sih memang tidak ada masalah, atau dari Danapin untuk yang kelas-kelas yang sama pun tidak akan jadi masalah karena tidak ada pengapuran ya, kecuali memang ada penyakit di tembok tersebut. Sebelumnya Betul. ada. Ya, tapi Oke. untuk amannya juga, seandainya misalnya kita khawatir nih catnya kita nggak tahu kan cat tembok cat lamanya itu bagus apa tidaknya, maksudnya kualitasnya lebih. Kualitasnya Jadi kita itu bisa yang kita aplikasikan khawatirkan. ini masonry sealer, kita bisa aplikasikan. Sealer. Iya, Masonry masonry sealer. sealer Gitu. untuk membantu daya lekat antara cat baru dengan cat lama. Oke. Dan yang paling menariknya, semua produk yang tadi Pak Oji dan Bu Ina sudah informasikan semuanya ada di- lengkap di Renotop. Mau apapun tadi yang dibahas ya, ada cat kayu lah, cat epoksi dan Epoksi. lain sebagainya, semuanya ada tersedia di Renotop cabang-cabang terdekat dari rumah-rumah ibu dan bapak semua. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya ya. Diskonnya berapa Bang? Iya Pak Oji, saya lupa tadi menginformasikan diskon-diskon yang tersedia di Renotop. Nah, seperti di POP depan ya, Danapen itu sudah ada diskon 12,5%. Iya. Tepuk tangannya. Nah, nggak hanya diskon aja, tetapi Danapen itu mempunyai free sarung. Nah, ini ya, semarak Ramadan, karena ini kita lagi menyambut Ramadan, ya bulan suci di mana semuanya kembali suci ya. Kita ada semarak Ramadan dengan pembelian minimal 1,2 juta akan langsung mendapatkan sarung dari Danapen. Ya, dan gak hanya itu aja. Tadi Pak Jilan Anggoro. Nah, di Renotop sendiri juga banyak sekali program-program promo yang sedang berlangsung. Jadi Pak Jilan Anggoro langsung aja datang melingkir ke Renotop terdekat di cabang rumahnya Bapak. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dari Obilia Yunita. Sepertinya saya tahu ini orangnya. Ya, kalau untuk ruang tamu baiknya pakai tipe apa ya, Bu? Karena ruang tamu saya termasuk lembab. Nah, tadi tuh kalau lembab udah dikasih tahu tuh ya. Ya, untuk lembab itu kita harus aplikasikan dulu cat dasarnya pakai alkali resistant sealer. Lalu bisa menggunakan interior, mau pilih yang bagus tuh kayak ada Danacryl Sin ya. Danacryl Sin Biar gitu lebih ya, Ibu Yunita ya. berkilau gitu kan, Berkilau. Sin. Terus atau bisa juga Danacryl matte kalau nggak mau yang ada agak kilap. Biasanya Danacryl matte. Ya, itu saran saya sih itu. Oke, terima kasih Ibu Ina. Lanjut ya.
Habis ini kita akan masuk ke kuis yang dinanti-nantikan nih pasti para Renotopers yang di rumah menunggu-nunggu kapan ini hadiahnya. Pertanyaan yang terakhir. Untuk epoksi kali ini maksudnya. Iya. Upok. Itu nggak ada? Ya, kita produk kita namanya Upok. Upok yang produk epoxy tadi. Apa Produknya bisa Upok. dipakai untuk cat kolam renang? Kolam renangnya itu selama dia di dalam ruangan itu masih bisa. Tapi kalau untuk eksterior itu nggak bisa. Jadi Kolam yang di dalam ruangan. Iya, Saya misalnya tambahkan dia- seperti ini, Bu. Iya, bagaimana Jadi Pak? karena memang produk berbahan baku epoksi ini sebenarnya ada satu kelemahan. Oke. Ya, jadi tidak boleh langsung terpapar sinar matahari, Oh. sinar UV. Kalau dia langsung terpapar sinar UV, itu cenderung lebih cracking, Oke. mudah jadi pecah, bisa mengelupas gitu. bisa mengelupas. Ya. Sebenarnya pengaplikasian upok ini sangat luas. Kalau di rumah sakit itu kan sekarang banyak penggunaan produk upok karena memang dia kekerasannya baik sekali, Iya. sehingga zat kimia Ya, itu minyak itu gampang sekali dibersihkan. Jadi kalau dibawa ke dapur, pengecatan dapur menggunakan upok juga bisa. Oke. Terus kemudian apabila diaplikasikan di substratnya itu kan bisa kayu, bisa beton ya. Beton itu baik yang horizon ataupun yang vertikal, asal jangan langsung terpapar sinar matahari Oke, karena dia berarti- mudah sekali cracking. Karena memang dari bahannya Bahan itu Bahannya itu memang tidak. epoksi itu nggak bisa. Matahari. Iya. Betul. Jadi yang tadi bertanya, pakai upok bisa nggak buat kolam renang selama itu ada di dalam kamar kali ya? Oh salah ya. Salah. Kolam renang indoor kan ada tuh kan yang tertutup berada gitu di- atapnya. Di ruangan indoor yang ada kanopinya atau Iya. ada atapnya itu Iya. tidak masalah. Iya. Betul. Ya itu akan aman banget dan bisa juga dipakai di kamar di dapur dan lain sebagainya. Di dapur, terus kemudian di kitchen set dan lain sebagainya, itu bisa. Di rumah sakit itu malahan di flooring, di lantai, terus kemudian di tembok, apalagi yang ruangan-ruangan laboratorium ya. Oh, oke. Itu Terus pakai kemudian epoksi. sampai ke lemari-lemari dan ininya, Semuanya epoksi. semuanya di penggunaannya upox. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Oji dan Ya, Nina buat sama-sama. penjelasannya. Sekarang kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan dan customer-customer yang di G-Line dan Renotopers bisa mendapatkan hadiah. Yang pertama nih, kita akan pilih satu orang untuk mendapatkan saldo Shopee Pay 50.000. Ya, saya akan pilih dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang menarik. Nah, pertanyaan tadi yang menarik. Oke, coba kita pilih satu orang yang menarik. Tadi pertanyaannya apa? Bu, bisa dibantu Bu? Kolam renang boleh. Yang- yang upok boleh. Yang upok? Waduh, oke. Dari Ibu Ina memilih pertanyaan yang upok karena bagus. Tadi itu adalah Wisnu Martino. Selamat kepada Pak Wisnu Martino mendapatkan Shopee Pay saldo sebesar 50.000. Tepuk tangannya. Selamat ya, dan jangan lupa beli dana pennya di Renotop. Selalu. Buat beli Oke, pertanyaan nih. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dana pen dan berhubungan dengan Renotop. Oke, pertanyaan yang pertama ini gampang banget. Caranya langsung aja komen di IG live-nya Bapak dan Ibu yang di rumah. Ya, langsung aja jawab. Yang tercepat dan yang paling benar akan langsung saya bacakan. Pertanyaan yang pertama. Apa tagline Renotop? Saya boleh, Bu. Waduh, curang ini namanya ya. Apa tagline Renotop? Silakan. Langsung aja. Oke, ada nih yang mau jawab, belum ada yang jawab nih sepertinya. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Apa tagline Renotop? Yang menjawab benar akan mendapatkan satu cat galon Brilliant White. Jadi warnanya itu putih, bersih, cakep ya, seperti Ibu Ina ya. Ya putih, bersih, seperti cakep. Bu Silva. Oh, seperti wanita-wanita semuanya. Oh ada. Sebentar. Siapa nih? Sebentar ya. Sebentar.
udah ada yang jawab tapi. Oke, saya kembali lagi ya. Pemenangnya adalah Ibu Salma underscore Axelia. Ya, Salma underscore Axelia. Karena dia menjawab renovasi top ya Renotop. Oh. Selamat, yeay, mendapatkan 1 galon cek Dana Bright ya? Dana Bright, Dana Dana Bright Brilliant White. Brilliant White. Oke, nanti admin kita akan menghubungi ibu di rumah untuk menanyakan alamatnya ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 nama cat tembok untuk interior dari Dana Paint. Sebutkan 2 nama cat tembok untuk interior dari Dana Paint. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya? Ya. Sudah. Sudah dijelaskan tadi. Jadi ayo cepat. Yang mau dapat hadiah, yang sekarang hadiahnya model line, ya rak model line berapa tingkat nih? 2 tingkat dari Renotop, renovasi top ya Renotop. Silahkan, monggo. Wah ini udah ada yang jawab, sebentar. Sudah ada ya. Sudah ada. Oke. Wah, saya jadi tambah yakin ini kalau Renotopers di rumah tadi sangat-sangat mendengarkan penjelasan dari Pak Oji dan Bu Ina karena jawabannya benar banget, yaitu Ibu Mahdaniawul yang L-nya 3. Mahdaniawul tadi juga bertanya Pak dia Ah, dan iya. menjawab Dana Krill dan Dana Bright, benar? Benar. Yore, piring dari Renotop. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebutkan nama cat tembok untuk eksterior dari Dana Paint. Kalau yang tadi interior, sekarang eksterior. Silakan. Siapa yang mau menjawab cepat? Sekarang hadiahnya dapat cat galon lagi, ya. Dari Dana Paint. Lumayan, Pak. Lumayan. Ya. Bu. Bisa ngecat. ngecat depan lah. Ini kalau 1 galon gini bisa untuk berapa luas tembok ya? 1 kali lapis itu dia 1 kilonya bisa 14 meter persegi. Jadi kalau seumpamanya, jadi 1 kilo, ini kan 5 kilo. Ini 5 kilo berarti Ah. bisa 50. Tapi kan pengaplikasian minimal itu 2 kali 2 lapis. Iya, Gitu. betul. Jadi kalau 25 itu dibagi 2, artinya 2 lapis, itu kan berartinya di 12,5. 12,5 meter. Gitu. 12 itu 2 kali lapis. 2 kali lapis. Oke, jadi lumayan banget ya. Lumayan banget, silakan. Ini udah ada yang jawab belum? Bentar nih. Oh, Ibu Mahdaniawul langsung kasih gambar hati-hati loh. Kayaknya dia senang banget ya Bu Mahda akan di kontak oleh adminnya Renotop ya nanti ya. Sekarang pertanyaannya ini ada yang dapat juga. Oke, pertanyaan yang tadi eksteriornya dari Dana Paint ini kayak admin, ini yang ini ya. Ini. Oh gitu. Oke, ayo Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang mau menjawab silahkan langsung cus. Ya. Pertanyaannya adalah sebutkan nama cat tembok untuk eksterior dari Dana Paint. Oke. Mudah sekali ya, karena kita hanya punya satu eksterior. Satu produk eksterior dari Dana Paint. Tadi Salma udah ya? Oh sudah. Oke, kita tunggu. Ini gampang banget pertanyaannya.
aja deh langsung ya. Admin, saya pilih langsung aja ya. Oke, yang pemenangnya ini semuanya jawabannya Danasil ya Pak? Betul. Ya, betul. Jawabannya Danasil dimenangkan oleh Ratna Wulandari 86. Selamat, selamat. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menginformasikan dulu nih. Jadi cabang-cabang di Renotop itu ada 8 cabang di mana aja sih Pak? Cabang-cabang kita itu ada di daerah Meruya, ada di Joglo, ada di daerah Raden Patah, Pasar Lembang, lalu ada di Ciledug Gotong Royong, ya, lalu ada di daerah Ketukangan, ada di daerah Sespol Cidodol itu Jakarta Selatan, ya, lalu ada di Pinang, Pinang itu depannya perumahan perumahan Buana Garden ya. Aduh saya jadi lupa. Aduh, kena SP ini sama Pak Agus Johan. Aduh. Ya. Dan masih akan bertambah lagi ya Dan seperti masih akan bertambah lagi. Jadi Renotopers tungguin aja ya cabang-cabang kami yang akan semakin lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya dari tadi yang saya sudah sebutkan, minimal sebutkan 3 cabang Renotop. Silakan. Langsung. Kalau sekarang kita ada di Sekarang kita ada di Meruya. paling dekat dari sini? Cabang Meruya paling dekat. Dari Meruya? Joglo. Joglo ya. Dekatnya dari Joglo. Bapak. Oh, jadi bikin ini deh. Ayo, silakan. Dan hadiahnya akan mendapat ini. Ya. Kirin ya. Kirin. Hadiahnya akan mendapat kirinir kayaknya rice cooker kecil ya. Nah, itu untuk inilah yang baru-baru ya. Food warmer. Oh, food warmer. Food warmer. Oke, Oh. jadi langsung aja minimal 3. Ya, 3 cabang. 3 cabang Renotop. Ya. Oke, ini ada jawaban dari Bapak Ekos titik Uryono. Ya. Tapi salah ini. Oh, maksudnya Cidodol kali ya, dia tulisnya Cidosol, Pak. Oh, itu memang buru-buruan cepet-cepetan loh. Iya, dia sakit ya. Berarti tetap harus dihargai itu. Iya, dihargai. Bapak Ekos titik Uryono, selamat. Ya, karena sudah berhasil menjawab 3 cabang Renotop, Ciledug, Cidodol, dan Joglo. Mendapatkan food warmer. Selamat. Oke. Selanjutnya, kita mau ada pertanyaan lagi. Nah, ini terakhir ya. Sebutkan promo Dana Pen yang sedang berjalan di Renotop. Tadi saya sudah sebutin ya, ada diskon dan ada hadiah. Silakan jawab langsung. Ya, ada diskonnya berapa? Ada hadiahnya apa? Langsung aja. Karena ini pertanyaan terakhir, saya akan kasih chat 1 galon lagi untuk kalian semua. Oke, ayo. Segera dijawab. Promo Dana Pen yang sedang berjalan di Renotop. Diskonnya berapa dan hadiahnya apa? Ayo. Buat Reja nggak berlaku. Buat Bapak Reza Fahreji 11 tidak berlaku. Langsung aja minta sama Pak Faurozi. Susah banget namanya, Pak Oji. Ibu Salma kurang lengkap. Oke, dari tadi Pak Salida _Ferianto sangat selalu menjawab ya pertanyaannya ya. Saya akan berikan untuk Salida _Ferianto karena jawabannya free sarung dengan belanja 1,2 juta dan diskon 12,5%. Selamat kepada Bapak Salida mendapatkan 1 cat galon Brilliant White ya, karena dia selalu ingin menjawab Pak dari semua pertanyaan saya. Oke. Untuk itu kita sudah ada di akhir acara. Saya Silva mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Renotopers yang udah dari awal sampai akhir setia menemani kita. Semoga juga
pengenalan produk knowledge Janapen ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan semua yang menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Oji. Terima kasih Mbak. semuanya tim Renotop. Ya, Gitu. terima kasih. Tapi sebutannya untuk sahabat Renotop apa tadi? Sahabat Renotop. renovasi top ya Renotop. Oh, bukan. Untuk kayak semacam apa? Apa tuh Pak? Fans. Fansnya gitu loh. Fansnya Renotopers. Oh, Renotopers. Iya. Nah, Bapak jadi ingetin saya. Iya, iya, betul. Para Renotopers Harusnya. jangan lupa terus belanja ke supermarket bahan bangunan Renotop karena program-programnya banyak banget. Programnya itu sebentar ada sebentar. Ya, ada tunjangan hari raya THR dan kita lagi banyak cashback. Ya, lagi banyak cashback dan ada juga gratis sirup dan wafer. Ya, lalu kita juga ada yang repot-repot mau beli bahan bangunan tapi bingung, tukang udah pulang, dititip aja di Renotop karena kita ada program nitip aja. Yuk. Ya, lalu ada hadiah langsung dan ada PBB, pemenang belanja bulanan. Jadi semuanya Renotopers yang di rumah langsung aja ke langsung aja belanja ke Renotop, supermarket bahan bangunan, renovasi top ya. Renotop. Oke, terima kasih. Terima Bye-bye. kasih.